Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang jam dinding menunjukkan pukul 8 pagi. Amar yang sempat tertidur setelah menjalankan sholat subuh, terbangun karena dirinya teringat akan janji pada sang kekasih. Tidak ingin sang kekasih menunggu, buru-buru ia bangkit untuk mempersiapkan diri. Amar merupakan seorang pemuda berusia 25 tahun, berkulit putih bersih, dan berambut ikal cukup panjang yang biasa dikuncir. Setelah selesai menempuh jenjang pendidikan serata 1, kini dirinya telah bekerja di sebuah pabrik dengan posisi yang cukup tinggi. Banyak gadis desa setempat yang berharap bisa meraih hati pemuda tersebut. Tapi pilihannya dijatuhkan pada seorang gadis yang bernama Ratri, seorang remaja cantik dari desa sebelah. Setelah menyantap sepiring nasi dengan lauk kesukaannya, yaitu bandeng asam manis, ia pun berpamitan pada ibunya. Sebelumnya ia telah meminta izin bahwa akhir pekan ini akan mengajak Ratri untuk jalan-jalan. Hati-hati, ora usah kesusu, lan ojo nyampe kewengen yo balike. Mama Ratri ben ora kuatir, pesan sang ibu. Amar hanya tersenyum cengengesan, kemudian mengeluarkan motor miliknya dan bergegas menuju rumah Ratri. Dia senang karena selama ini ibunya memberi dukungan setiap apapun yang ia lakukan, termasuk dalam menemukan tambatan hati. Meski tergolong terlahir di era Siti Nurbaya, namun ibundanya sangat menghargai cinta. Beliau tidak akan melarang atau memberikan pilihan wanita lain pada Amar, putra bungsunya, membiarkan memilih siapa saja yang dicintai. Sementara itu, di depan rumah sederhana yang beratapkan walet dan berdinding bambu, Ratri sudah menunggu pujaan hati dengan harap-harap cemas. Dan tidak perlu menunggu lama. Selang beberapa menit, suara klakson terdengar tepat di depan rumah. Itu pertanda Amar sudah datang. Ratri bergegas menghampiri penuh kebahagiaan. Dengan nada lembut, ia memberitahu kalau emaknya sudah bekerja di sawah Juragan Teriman. Namun ia sudah meminta izin sebelumnya. Perjalanan itu sungguh menyenangkan bagi Ratri. Sebagai orang miskin tanpa ayah, sedari kecil ia tidak pernah merasakan enaknya jalan-jalan, apalagi dengan mengendarai motor. Rasa cinta yang timbul dari hati Amar pada mulanya hanya sebuah rasa iba, karena melihat Ratri sedang bekerja menjadi buruh tani di lahan milik tetangganya. Akan tetapi, rasa kasihan itu perlahan tumbuh menjadi rasa cinta. Dan ia berharap bisa menaikkan derajat gadis tersebut. Sesampai di lokasi yang dituju, yaitu sebuah pantai, Amar sangat senang begitu melihat Ratri menumpahkan sukacitanya. Sembari meregangkan tangan, dengan ditemani indahnya sapuan ombak yang diterpa angin, gadis manis itu berlarian dengan tertawa kecil. Walah mas, ora terima seneng. Nanging banget senengnya awakku. Wejile aku ora pernah dijak mlaku-mlaku karo mama. Apa meneh tekan pantai koyok ngene iki. Saben dina isine mung kerja lan kerja wae. Kilah Ratri di sela tawa kecil saat Amar menanyakan tentang perasaan hatinya. Setelah dirasa cukup untuk menikmati indahnya pantai, Amar mengajak Ratri mampir di sebuah warung yang berada di sisi barat pantai. Di sana ia mengajak menikmati sepiring rujak petis, sebuah hidangan khas dari orang pesisir. Amar merasa senang saat melihat Ratri makan rujak dengan lahap. Ia membatin, kalau mungkin baru pertama kali ini sang kekasih makan rujak, sampai sebegitu lahapnya. Di sela menikmati rujak, Amar memberitahu kalau akan mengajak Ratri ke rumahnya sebelum mengantar pulang nanti. Ia akan memperkenalkan pada orang tuanya. Mendengar rencana itu, sempat Ratri hampir tersedak. Sebagai wanita miskin dan lugu, ia merasa sangat khawatir akan hal itu.
Apalagi ia masih merasa trauma karena beberapa pemuda yang mencoba mendekatinya selalu mundur tanpa sebab pasti. Tidak terasa waktu telah menunjukkan 1:30 siang. Amar yang teringat pesan ibunya agar jangan sampai pulang sore ataupun sampai malam, segera mengajak Ratri untuk pulang. Dan selanjutnya ia bermaksud mengenalkan Ratri pada kedua orang tuanya. Namun bukan hanya memperkenalkan, sekaligus membicarakan hal menjurus ke jenjang selanjutnya, yaitu pernikahan. Ibu Amar melihat sosok Ratri yang kalem dan santun, menjadi tertarik dan setuju seandainya gadis yang dibawa itu akan mendampingi putranya. Akan tetapi gelagat kurang baik ditunjukkan oleh Bapak Amar, yang semenjak Ratri memperkenalkan diri sebagai putri Bu Sumini dari desa sebelah, si bapak langsung menunjukkan muka sinis, bahkan langsung beranjak dari ruang tamu meninggalkan mereka. Melihat gelagat bapaknya yang kurang suka pada Ratri, dengan cepat tanggap, Amar bergegas mengantarkan Ratri. Sepanjang perjalanan pulang itu, Amar berpikir keras, apa yang ada di balik hati bapaknya, sehingga sampai tidak mau melihat wajah Ratri. Sebenarnya hal yang sama juga dirasakan Ratri. Ia merasa ada sesuatu hal yang disembunyikan Bapak Amar. Ia ingat betul, sebelum beliau tahu siapa ibunya, si bapak masihlah baik dan bisa menerimanya. Namun sikap itu berubah ketika ia memberitahu nama sang ibu. Usai sholat Isya berjamaah, Amar diajak ke ruang tengah oleh orang tuanya. Hati Amar sudah berdebar-debar tidak karuan. Ia menebak jika perbincangan nanti ada hubungannya dengan Ratri, dan memang itulah yang terjadi. Yen awakmu ije sayang bapak karo ibu, bapak njaluk tulung, tinggal ono Ratri, ucap sang bapak tanpa basa-basi. Seketika dada Amar terasa sesak mendengar ucapan itu, sedangkan ibunya memandang dengan raut sedih. Mungkin sebelumnya beliau telah diberitahu sebuah alasan oleh suaminya, sehingga tidak ada pembelaan pada Amar. Saat mampu mengendalikan diri, Amar menanyakan tentang alasan sang bapak yang melarang hubungannya bersama Ratri. Sekaligus ia membela hubungan itu dengan memberitahu segala kebaikan Ratri. Meskipun dari kalangan miskin, tapi Ratri adalah sosok gadis yang dianggap cocok sebagai pendamping hidupnya. Amar, ora mergo teko keluarga ora mampu. Terus bapakmu kuwi ngrawei awakmu karo Ratri. Ora masalah kuwi. Nanging mengko kowe bakal ngerti dhewe apa sing sak tenane bapak lan ibu karepno. Ibu Amar menyaut begitu melihat muka marah suaminya. Ia tahu betul watak sang suami akan meledak jika kehendaknya dibantah, dan tidak ingin malam itu menjadi perdebatan panjang yang berakhir ketegangan. Setelah mendengar penuturan dari ibunya, Amar memilih beranjak menuju teras tanpa pamit. Ia paham dengan kekhawatiran ibunya, apalagi sang bapak memiliki riwayat darah tinggi. Jika meledak, akibat fatal akan ditanggungnya. Ia merenung seorang diri, hatinya tidak ubahnya seperti kaca yang dibenturkan batu, hancur berkeping-keping. Ia hanya ingin tahu ada apa sebenarnya. Kalau memang alasan sang bapak masuk akal, maka ia akan mundur dan bersiap melupakan Ratri. Hari-hari yang pilu dihabiskan Amar di tempat kerjanya. Setiap kali ingin melupakan Ratri, justru semakin merindukannya. Tapi di sisi lain, ia juga tidak ingin membuat sakit hati orang tuanya. Sungguh posisi sulit dirasakan pemuda itu, dan sampai saat ini, ia masih diliputi rasa penasaran yang teramat sangat. Karena setiap kali menanyakan alasan pada ibunya maupun bapaknya, mereka tidak memberikan jawaban. Sang ibu hanya berucap, kalau tidak ingin membuka aib orang lain. Dan hal yang sama juga dirasakan oleh Ratri. Ia selalu menunggu kedatangan Amar yang biasanya seminggu sekali selalu apel. Tapi sudah sebulan lebih tidak mengunjunginya.
Tidak ada penjelasan, juga tidak ada kepastian. Sebagai seorang wanita, tidaklah mungkin jika ia datang menemui Amar. Dan ia pun memutuskan kalau hubungan itu dianggap berakhir. Dengan pekerjaannya sebagai buruh tani, rasa capek membuat ia bisa mulai melupakan Amar. Sing sabar ya, Nduk. Ucap ibunya menghibur. Beliau ikut prihatin dengan apa yang dirasakan putri satu-satunya, yang hampir di setiap malam melamun sendiri sambil menunggu kehadiran seseorang. Ratri tidak menggubris ucapan Bu Sumini yang duduk di sebelahnya. Ia terus berpikir, hal apa yang menyebabkan Amar, pria yang dianggap sangat tulus mencintainya, hilang tanpa kabar. Apa preh? Aku orang di dunia. Apa karena aku orang di bapak? Banjur Mas Amar ninggal ke aku ya. Pikirnya dalam hati. Dari situlah Ratri menanyakan perihal sosok ayahnya pada sang ibu. Semenjak dulu, setiap ia bertanya siapa sebenarnya bapaknya, Bu Sumini selalu menghindar. Tetapi kini Ratri sudah cukup dewasa. Sudah saatnya mengenal siapa bapaknya. Ia pun langsung menanyakan pada sang ibu. Bu Sumini tidak bisa berkata apapun mendengar pertanyaan putrinya. Ia tampak bingung harus menjawab apa. Apa aku iki anak saka olehmu sampean Ramban, Mak? Ratri yang tidak sabar menunggu, melontarkan ucapan setengah kasar itu. Seketika itu pula, telapak tangan Bu Sumini mendarat tepat di pipi putrinya. Lancang kowe. Senajan emakmu iki wong ora duwe, ora pernah tumindak koyok mengkono. Bu Sumini marah mendengar tuduhan anaknya. Dan malam itu pun ia menceritakan tentang siapa bapak Ratri. Sosok yang disembunyikan dari putrinya karena akan melukai hati dan perasaan Ratri. Sambil memegangi pipinya yang masih memerah karena tamparan, Ratri menyimak setiap kata yang diucapkan ibunya. Dulu, tepatnya 18 tahun yang lalu, Desa Mojokerto dicekam ketakutan akibat teror hantu Kades Darmanto. Seorang lurah yang semasa hidupnya dikenal pejabat desa yang baik dan dermawan. Tapi siapa sangka, di balik kebaikannya itu tersimpan dendam berkecamuk yang mengakibatkan nyawa Haji Suwadak melayang. Lewat dua kaki tangannya, yaitu Sarmin dan Kasim, Kades Darmanto tega membunuh Suwadak, sahabat karibnya sendiri. Akibat dari ulahnya, ia harus menanggung penyakit yang mengerikan. Perutnya yang membunjit, lambat laun mengantarkannya ke pintu gerbang kematian. Teror kemunculan Suwadak juga dirasakan Sarmin. Hampir setiap malam, lelaki itu mengigau hingga terbangun karena bermimpi tentang orang yang dihabisi bersama Kasim. Bahkan sosok Haji Suwadak juga menghantui di dunia nyata. Sarmin selalu ketakutan setiap kali keluar rumah. Menurutnya, ia selalu diikuti sosok pocong berlumuran darah. Yang mana pocong terbang tersebut selalu meminta pertanggungjawabannya. Namun Kasim masih diberi waktu untuk bertaubat. Sehingga teror itu tidak sampai merenggut nyawanya. Pada akhirnya, dalang dibalik kematian Haji Suwadak perlahan mulai terungkap. Tepatnya setelah teror hantu Kades Darmanto mulai surut, yakni ketika pintu maaf dibuka oleh keluarga Haji Suwadak. Di sisi lain, Sarmin dan Kasim harus menanggung akibat dari perbuatan mereka. Jalan hidupnya harus dilalui di balik jeruji besi. Rasa penyesalan yang sangat dalam menghantui Kasim. Namun nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan yang terlambat tidak ada artinya. Akan tetapi, dari kejadian tersebut, Kasim mulai sadar bahwa kebahagiaan bukan hanya persoalan materi. Kasim dulunya merupakan orang yang tekun dalam bekerja, tapi kefakirannya membuat ia kufur pada Allah dan terjerumus dalam lembah kenistaan. Ora liya, Kasim kuwi ya wong tuamu lanang, Nduk. Pungkas Bu Sumini, ia hanya bisa pasrah dan berdoa. Semoga dengan kejadian tersebut, suaminya bisa kembali ke jalan yang diridhoi.
sementara seluruh otot Ratri lemas dan tidak berdaya mendengar penuturan ibunya. Ia yakin dari kelakuan bapaknya itulah semua orang menghindar darinya. Ia harus menanggung derita sebagai anak narapidana yang di masa itu masih menjadi hal yang tabu. Di balik jeruji besi, Kasim menumpahkan rasa penyesalannya melalui sholat malam. Ia selalu merenung menyesali apa yang telah diperbuat. Sengaja ia melarang istrinya menjenguk, karena tidak ingin putrinya tahu dengan sifat sang ayah. Jika ia sudah kembali berkumpul nanti, ia sendiri yang akan meminta maaf dan mempertanggungjawabkan semua sebagai kepala keluarga. Dan kini, 18 tahun berlalu. Remisi membawa Sarmin dan Kasim akhirnya mampu menghirup udara segar tanpa terhalang terali besi. Kasim yang dinyatakan bebas segera kembali ke rumah. Namun sesampai di rumah, bukannya disambut Ratri dengan air mata bahagia, tapi malah disambut dengan air mata kekecewaan. Dan sang anak justru mengusirnya. Ratri sangat kecewa dengan bapaknya yang telah membuat kehidupan ia dan Bu Sumini menderita. Ia memilih tidak memiliki bapak daripada menanggung dosa masa lalunya. Melihat tingkah anaknya seperti itu, Bu Sumini mulai geram. Tapi ia tahu bagaimana isi hati puterinya. Ia juga sadar bahwa beberapa kali Ratri punya hubungan dengan laki-laki selalu saja kandas. Yang menyebabkan adalah karena ia adalah seorang anak pembunuh. Bagi Kasim, tidak ada pilihan selain meninggalkan rumah. Ia buang mimpi hidup bahagia di hari tua bersama keluarga, demi tidak ingin membuat hati Ratri semakin sakit dan membencinya. Maka ia putuskan sementara waktu untuk tinggal di masjid, menunggu saat yang tepat sampai hati anaknya dingin, hingga mampu menerima kehadirannya. Bu Sumini hanya menangisi kepergian sang suami yang baru kembali pulang, seperti bermimpi saja baginya. Belum sampai di depan pintu masjid, warga yang mengenali Kasim sontak menghujani dengan kata cacian dan makian. Kasim menyadari betul, warga tidak mungkin semudah itu menerimanya kembali dengan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Berbeda dengan Sarmin yang sekeluarga telah pindah di lain desa. Ketika hari mulai petang, Kasim tidak tahu meski kemana ia pergi. Hanya mengikuti langkah kaki tanpa arah dan tujuan pasti. Berhari-hari, ia menapaki jalanan sambil sesekali istirahat dan minum air keran yang ada di tempat ibadah pinggir jalan jika ia merasa haus. Dia berusaha keras menahan rasa lapar yang membelit perutnya. Hanya sesekali ia bisa makan jika bertepatan ada orang baik yang menyedekahkan makanan di masjid. Meskipun demikian, dirinya tidak pernah meninggalkan 5 waktu, walau dalam keadaan sulit, karena ia sudah memantapkan niat untuk bertaubat sepenuh hati. Setelah kurang lebih seminggu menyusuri jalan Pantura, tibalah di kota Surabaya. Beberapa kali ia coba mencari kerja, namun selalu gagal. Setelah seminggu terlantar, akhirnya keberuntungan menghampirinya. Ada seorang warga yang menawari untuk menjadi tukang bersih-bersih di makam. Tanpa menimbang, Kasim segera menerima tawaran itu. Kurang lebih 5 bulan, Kasim menjalani profesi sebagai tukang bersih-bersih makam dengan penuh tanggung jawab. Setiap kali mendapatkan upah, selalu ia sisihkan untuk ditabung. Hingga menjelang Lebaran ia bisa membeli 2 mukena dengan dibungkus menggunakan koran bekas. Kasim bermaksud pulang dan memberikan mukena itu untuk istri dan anaknya di kampung. Mak nelan genduk, muga-muga padha sehat lan seneng. Ya mung iki sing iso tak wenehno ning dina riyaya taun iki. Muga-muga pangapura iso ndadekke keluargane dhewe dadi keluarga sing genep. Aku kangen karo kowe, anak wedok lan bojoku. Itulah sebaris kata sederhana yang ditaruh bersama mukena. Ia berencana menyuruh seseorang memberikan pada anak dan istrinya. Jika diterima dengan baik, barulah ia akan pulang ke rumah. Di malam takbir,
sampailah Kasim di kampung. Ia menyuruh seorang anak untuk mengantar mukena tersebut sambil menunggu di tepian jalan. Menyaksikan warga yang riuh bersiap takbir keliling. Sementara hujan mulai menetes diiringi tiupan angin. Kasim masih terdiam di tempat, berteduh di bawah rindang pohon jalan. Ia menunggu hal baik yang diangankan. Tidak seberapa lama, dari kejauhan muncullah istrinya juga Ratri yang berpayung bersama seorang lelaki. Dialah Amar, calon suaminya. Bocah kecil pembawa mukena itu menuntun mereka menuju ke tempatnya berdiri. Namun saat tiba di seberang jalan, angin kencang dan hujan deras datang. Salah satu dahan pohon yang cukup besar terputus menimpa Kasim. Semua berteriak histeris. Begitu semua mendekat, Kasim sudah tidak bernafas lagi. Lelaki itu meninggal dengan senyum mengembang. Ratri menangis sejadi-jadinya. Setelah mengusir bapaknya 5 bulan lalu, pikirannya mulai terbuka. Dan ia pun bersiap menerima sang bapak bagaimanapun masa lalunya. Ia benar-benar tersadar bahwa sosok bapak adalah sosok yang seharusnya dihormati. Namun pencarian yang dilakukan pada sang bapak tidak membuahkan hasil. Bersamaan dengan itu, kebahagiaan menghampiri kehidupan Ratri. Karena Amar mampu meyakinkan orang tuanya dan melanjutkan hubungan dengan Ratri. Hingga disepakati akan melangsungkan pesta pernikahan seusai Hari Raya Ketupat. Dan malam takbir ini, di saat kebahagiaan kembali datang karena sang bapak pulang, Tuhan justru memberinya cerita lain. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.